Misalnya dari pertama, saya ini bukan orang yang gampang atau yang tertarik untuk kumpul-kumpul. Tapi waktu saya ikut konser di konser yang terakhir ini, kita kan awalnya dari trans dekor, dari kantor yang saya sendiri juga banyak belajar saya adalah saya melihat dari keluarga ini sama Pak Fran. Dan memang setiap kali kita ketemu sama Pak Gembala juga selalu menyaksikan bagaimana kehidupan Bu Heni sama Pak Fran. Artinya gini, dalam rumah tangga itu yang dilewati sama Bu Heni sama Pak Fran itu tanjakannya itu sudah bukan tanjakan biasa, tapi tanjakannya itu tanjakan luar biasa yang boleh dibilang itu kalau roller coaster tanjakan kelok-kelok tikungan tajam. Nah, jadi gini, kalau itu tanjakan roller coaster itu mungkin roller coasternya itu harusnya sudah lepas. Nah, tapi ini hebatnya adalah nggak lepas, dia tetap ada di dalam relnya, dan rel itu adalah Tuhan. Jadi itu yang selalu saya dengar dari Bapak Gembala kami ya, dari Pak Arifin sama Bu Vivi. Kamu lihat tadi, ini loh sama Frans itu loh, itu tuh nggak mungkin, secara nalar manusia itu nggak mungkin. Tapi faktanya hari ini kita lihat semua ditata Tuhan. Sekalipun tadi kita dengar kesaksian Pak Frans pusing, Bu Heni sekarang batuk-batuk pusing dengan pergumulannya. Dan salah satu bergumul juga pasti karena saya dan juga karena yang lain-lainnya juga. Jadi ya kita berdoa karena salah satu salah satu saya untuk merubah diri saya supaya nggak jadi perempuan atau wanita yang mandek tadi adalah saya melihat Bu Heni. Selain saya juga melihat ada tokoh-tokoh perempuan lainnya. Terus yang kedua, sejak kita komsel ini saya juga melihat ada di sini nih ya, isinya wanita perkasa semua Bu. Yang lalu saya kenal Bu Maria itu juga saya juga agak-agak gila, hidupnya juga nggak mudah. Roller coasternya juga ternyata nggak mudah juga. Kenapa? Karena waktu punya Alvin umurnya baru sebulan Pak Gunawan stroke. Itu bukan hal yang mudah buat seorang perempuan ya. Terus pernah ke Surabaya hanya untuk ngurus kepindahan KK dan KTP itu naik motor dari sini ke Surabaya saking nggak punya uang, jadi berjalan dengan iman. Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya juga mendapatkan sebuah cerita untuk dikuatkan yang seperti itu. Dan masing-masing itu punya cerita hidup yang itu akhirnya buat saya gini, gila ya Tuhan ya, Tuhan itu ternyata kerjanya itu memang nggak bisa cepat, pelan tapi pasti. Cuman yang diharapkan Tuhan adalah sebuah kepercayaan penuh. Nah, dari situ saya belajar, dari komsel ini saya mendapatkan adalah bahwa saya harus belajar percaya penuh sama Tuhan. Hari-hari ini saya ini banyak sekali ditolong sama Tuhan, terutama dalam hal pekerjaan. Sudah hampir sejak November tahun 2025 sampai hari ini tuh saya sendirian pegang area. Tapi Tuhan itu baik. Baiknya tuh adalah apa? Saya selalu nggak tahu kenapa ditolong aja gitu sama Tuhan. Saya itu baru saya perhatikan ternyata performance saya itu di atas rata-rata semua. Dimana yang lainnya itu punya tim minimal 13 orang. Saya benar-benar ngerjain sendiri, sama satu saya dibantu di Lombok sama satu orang supervisor. Kami berdua, tapi kita bisa ngelit, bisa menjadi tulang punggung dari Jawa Timur. Nah, itu yang buat saya tuh benar-benar merasa bahwa ini karena saya berkomsel. Kenapa saya bilang karena saya berkomsel? Karena di komsel ini saya bertumbuh secara kepribadian saya bertumbuh, rohani saya bertumbuh. Bahkan saya terakhir ngomong gini sama Pak Bayu, coba ya, mana ada orang kerja kayak saya, nanti saya bisa pulang tengah hari, saya kerja dari rumah, saya kerjain semuanya dari rumah, tapi semuanya itu hasilnya di atas rata-rata. Dan itu semua karena saya percaya itu karena Tuhan. Dan dari komsel ini saya belajar banyak, terutama hari ini saya dapat quote yang bagus banget, karena jujur saya ini orangnya suka berhitung, apalagi kalau tekanan mulai datang. Saya akan berhitung, saya akan ngomong sama suami saya akan peduli omongan saya menyakiti dia atau enggak, pokoknya saya sampaikan aja, karena saya harus menyampaikan ini. Misalnya saya bilang gini,